Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah analisis vektor yang akan diampu oleh saya, yaitu Norma Indriani Maftuhul Jannah. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Norma. Nah, ini merupakan alamat, nomor HP serta email saya. Mungkin kalian butuhkan sewaktu-waktu untuk menghubungi saya. Nah, yang saya tampilkan ini merupakan kontrak kuliah kita selama 1 semester. Ini adalah topik perkuliahan selama 1 semester. Jadi pertemuan pertama ini kita bahas sosialisasi RPS dan kontrak kuliah dulu. Kemudian pertemuan kedua baru kita materi sampai pertemuan ke-15 ya. Untuk teknis perkuliahannya yaitu seperti ini. Jadi kita kan 2 jam pelajaran ya. 1 jam pertama saya beri kalian waktu 1 jam untuk 1 jam pertama untuk menonton video pembelajaran yang akan saya upload di YouTube tiap minggunya. Gitu ya. Kemudian setengah jamnya lagi digunakan untuk diskusi kelompok. Jadi saya harap kalian membentuk kelompok diskusi sebanyak 3 orang. Nantinya kelompok itu akan tetap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kelompok yang akan saya berikan pada hari itu juga. Nah, setengah jam terakhir akan digunakan untuk Zoom meeting. Jadi kita melakukan Zoom yaitu untuk membahas hasil diskusi, memaparkan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan juga tanya jawab jika memang ada hal-hal yang perlu diketahui atau masih kurang jelas dari pemaparan video pembelajaran yang sudah saya buat, seperti itu. Nah, selama diskusi berlangsung, kalau kalian ingin bertanya ya bisa saja langsung tanya di WA group ya. Gitu. Ringkasnya seperti itu. Nah, kemudian ini daftar pustaka yang dipakai. Rujukan utamanya yaitu punyanya Murray Spiegel yang seperti ini. Saya harap kalian semua punya ya. Dan yang 2 ini Sukirman dan Sumartojo hanya sumber pelengkap saja. Gitu ya. Jadi saya harap kalian punya yang ini, yang nomor 1 ini. Nah, untuk peraturan atau tata tertib perkuliahan, yang pertama, keterlambatan 20 menit, absen lebih dari ini belum diganti jam 1 kan ya. Absen lebih dari jam 1 dianggap tidak hadir. Jadi, hal yang pertama kalian lakukan ketika perkuliahan dimulai yaitu mengisi presensi di LMS. Nanti saya sediakan presensi yang nantinya kalian bisa isi. Jangan lupa isinya yang presensi ya, bukan yang absen. Nah, kedua, tidak ada tugas tambahan yang dapat memperbaiki nilai akhir atau tidak ada remedi. Jadi, nilai akhir yang keluar adalah nilai murni kalian. Adalah nilai final kalian gitu. Misalkan nilainya C ya sudah C. Saya tidak menerima adanya tugas tambahan yang memperbaiki nilai sehingga nilai itu bisa jadi A. Gitu ya. Semua mata kuliah yang saya ampu tidak ada namanya remedi. Tidak ada namanya sogokan tugas tambahan agar nilainya bisa bagus. Terus bagaimana caranya agar bisa bagus? Ya berusaha maksimal di UTS, UAS, dan tugas, serta keaktifan. Jadi setiap pertemuannya diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kalian aktif, karena poin aktif itu akan tinggi buat saya, karena selama daring kan kita tidak tatap muka. Saya hanya bisa menilai keaktifan kalian dari tanya jawab yang akan kita lakukan, seperti itu ya. Kalau kita bisa tatap muka ya berarti
kita belajar seperti biasa di kampus gitu ya. Nah, ini penilaiannya, sikap, kehadiran, keaktifan, tugas UTS UAS. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di WA group. Untuk sikap, ini juga penting buat saya. Belajar untuk sopan santun dalam berbicara, tidak hanya ke saya tapi juga ke teman-teman, oke? Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang analisis vektor. Analisis vektor ini merupakan mata kuliah yang diwajibkan bagi prodi matematika, karena analisis vektor ini merupakan latar belakang yang diperlukan oleh sarjana-sarjana teknik, fisika, dan matematika, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Karena analisis vektor ini tidak hanya memberikan suatu notasi yang ringkas untuk memperkenalkan persamaan-persamaan yang muncul dalam perumusan matematis dari persoalan-persoalan fisika dan geometri, tetapi ia juga merupakan suatu pembantu dalam membentuk gambaran ide-ide fisika dan geometri. Jadi analisis vektor ini merupakan penunjang dalam membentuk gambaran dari ide-ide fisika dan geometri. Jadi vektor ini memang berkaitan dengan fisika dan geometri ya. Kan di fisika juga ada vektor, di geometri juga ada vektor dan bidang, seperti itu ya. Memang analisis vektor ini sedikit sulit materinya, tetapi kita akan belajar bersama agar bisa dipahami ya. Karena ini cuma 2 SKS, jadi topik yang akan kita bahas ini tergantung ya. Karena hanya 2 SKS itu artinya kan berarti topik analisis vektor ini tidak dibahas secara mendalam. Kalau 2 SKS ini berarti mungkin hanya setengahnya. Jadi topik ini masih bisa fleksibel, atau bisa kalau misalkan yang ini belum dipahami, jadi kita lanjut bahas yang ini gitu ya, nggak perlu ke bawah karena kan ini hanya 2 SKS. Jadi anggapannya kalau 2 SKS itu yang penting kalian tahu gitu loh, nggak perlu dipahami sampai secara mendalam. Mungkin kalau di teknik dan fisika baru ini akan dibahas secara mendalam gitu. Paham ya? Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.